Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Basis Podcast. Saat ini kami bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Anang Fatoni, MAG. Beliau merupakan ketua dari PPA Universitas Brawijaya. Nah, jadi untuk hari ini kita mau membahas ini Ustadz, mengenai zakat. Jadi hakikat zakat itu seperti apa? Nah, sebelumnya dari Ustadz, menurut Ustadz itu untuk definisi zakat itu seperti apa Ustadz? Baik, Monggo. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basis Universitas Brawijaya yang dirahmati Allah, menjawab pertanyaan apa sesungguhnya zakat itu. Kalau dikaji dari aspek etimologis, zakat itu adalah mensucikan, yang bernilai tumbuh kembang, dalam arti berkahnya itu semakin berkembang dari setiap rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, secara hakiki zakat itu kewajiban seorang muslim, karena orang Islam itu harus memenuhi rukun Islam. Nah, di antara 5 rukun Islam itu, rukun yang ketiga adalah zakat. Jadi orang itu kalau sudah syahadat, dia harus sholat dan harus zakat. Kalau orang syahadat kemudian tidak sholat, itu syahadatnya jadi rusak dan posisinya kembali seperti belum pernah syahadat. Apalagi setelah syahadat tidak sholat kemudian tidak zakat, maka syahadatnya menjadi rusak. Karena sholat itu implementasi syahadat dalam konteks hablum minallah, sedangkan zakat itu implementasi syahadat dalam konteks hablum minannas. Karena itu tidak boleh jomplang. Jadi implementasi hablum minallah tidak boleh meninggalkan implementasi hablum minannas. Dan zakat itu sesungguhnya merupakan kewajiban pokok. Maka sesungguhnya zakat itu bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tetapi kewajiban orang yang mendapat rezeki dari Allah mencapai 1 nisab. Nah, itu berkewajiban mengeluarkan yang bukan haknya. Jadi di dalam rezeki yang kita terima, kalau mencapai 1 nisab wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Zakat itu bukan milik orang yang menerima rezeki itu, tapi haknya fakir dan miskin. Maka menjadi jelek sekali kalau orang itu tidak zakat, karena sama dengan makan hak orang lain, dan orang yang haknya dimakan itu statusnya fakir dan miskin. Karena itu sekali lagi saya tegaskan, zakat itu bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tetapi kewajiban orang yang sudah hartanya mencapai 1 nisab untuk dikeluarkan yang bukan haknya. Jadi orang itu harus mengeluarkan yang bukan haknya, kemudian diserahkan kepada yang berhak, bukan diberikan. Karena zakat bukan pemberian, tetapi kewajiban pokok yang harus ditunaikan oleh orang yang hartanya sudah mencapai 1 nisab. Nah, tentu nisab itu harus dipahami lebih produktif. Nisab itu batas minimal, batas maksimalnya ya terserah gitu ya. Jadi batas minimal orang terkena zakat, kalau zakat mal itu ya 85 gram grossnya itu. Jadi sekitar 40 jutaan itu sudah terkena nisab, itu zakat mal. Zakat profesi ya tergantung pada akumulasi dalam 1 tahun. Zakat penghasilan juga demikian. Nah, semua itu ada waktu kapan keluarkannya. Kalau zakat penghasilan sama zakat profesi itu wa'atu haqqahu yauma hasadi, kiasnya itu sama dengan zakat pertanian, zakat perkebunan.
setiap kali panen, setiap kali pula dikeluarkan zakatnya. Jadi penegasan saya sekali lagi biar tidak gagal paham, sesungguhnya zakat itu bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tapi kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya, lantas diserahkan, bukan diberikan, diserahkan kepada yang berhak. Itu baru zakat. Maka menjadi jelek sekali orang itu kalau tidak mengeluarkan zakat, sama dengan makan hak orang lain. Nah, sahabat basis rahimakumullah, beda sekali dengan sodako. Kalau sodako itu mengeluarkan yang sudah menjadi miliknya. Jadi misalnya mendapat gaji dikeluarkan 2,5% karena itu bukan milik orang yang terima gaji. Nah sisanya itu nanti bernilai sodako selama dibelanjakan di jalan Allah. Kalau dibelanjakan di jalan setan, di jalan nafsu, itu bukan dibelanjakan di jalan Allah. Nah misalnya untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, itu semuanya bernilai sodako. Apalagi memberi yang sudah dikeluarkan zakatnya kepada kerabat dekat yang fakir dan miskin, itu nilainya luar biasa tinggi di hadapan Allah. Kiat Islam dalam mengentas kemiskinan, kewajiban pokok anggota keluarga yang kaya itu mengangkat keluarganya yang masih fakir dan miskin. Itu saja pengembangan hakikat yang sudah saya sampaikan, bisa kita kembangkan dalam dialog yang lain. Oke Ustadz, kemudian untuk ketentuan-ketentuannya Ustadz, Ya. Nah itu tadi kan ada ukurannya untuk memberikan zakat. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi kalau pembagian zakat itu kan jelas, ada zakat fitrah, itu zakat yang terkait dengan kesucian diri untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu nisabnya 2,5 kilo makanan pokok. Tadi sudah saya sampaikan, 2,5 kilo itu nisab itu batas minimal, maka maksimalnya ya lebih dari situ. Karena kalau hanya berpedoman pada nisab 2,5 kilo makanan pokok, terjadi ketidakadilan. Yaitu apa? Misalnya pegawai golongan 1 2,5 kilo, golongan 2 2,5 kilo, profesor 2,5 kilo, kan nggak adil. Ya mestinya kalau golongan 1 itu 2,5 kilo, golongan 2 ada kelipatan, ya mungkin 5 kilo gitu. Harusnya begitu ya? Harusnya begitu. Lah profesor ya 5 ton gitu ya. Jadi lebih adil gitu loh. Nanti menteri juga harus lebih tinggi, apalagi presiden. Mestinya 2 pulau itu zakat fitrah. Jadi nisab menjadi dinamis. Sedangkan zakat mal itu bergerak 2,5%. Zakat mal apapun, apa itu berupa uang, apa berupa kekayaan, properti segala macam, itu 2,5%. Yang 5% itu pertanian sampai 10. Jadi zakat pertanian itu nisabnya 5% sampai 10%, sangat tergantung pada pembiayaan sampai menghasilkan panen. Ada pula 20% itu zakat rikas, temuan, zakat hadiah karena tidak pakai repot, tahu-tahu dapat, termasuk zakat waris. Jadi ahli waris kan menerima warisan dari orang tuanya kan nggak pakai repot, nggak pakai bersusah-susah, nggak pakai berdarah-darah, tahu-tahu terima. Itu 20%. Itu yang harus disadari oleh para ahli waris. Jangan cuma senang menerima harta waris, tapi kewajiban zakatnya diabaikan, jangan sampai. Nah, kemudian muzaki dan mustahik itu. Muzaki itu orang yang berkewajiban zakat apabila sudah mencapai 1 nisab dan umur harta yang dimiliki itu 1 tahun, namanya haul. Maka andai kata kita beli mobil hari ini itu 100 atau 500 juta, maka pada tanggal 1
Juli 2023 itu umurnya 1 tahun, maka terkena zakat 2,5%. Nah, bagaimana kalau andai kata mobilnya itu kredit, maka kalau sudah 1 tahun capaian kreditan itu akumulasinya berapa, itu yang dikeluarkan 2,5%. Selanjutnya tinggal sisanya. Dan mobil, rumah itu karena dipakai maka sekali selama pemilikan. Seandainya mobil itu dimiliki 10 tahun ya cuman sekali zakat tahun pertama saja, karena haulnya sudah mencapai dan nisabnya sudah melampaui batas minimal terkena zakat. Kemudian mustahil ya, mustahil itu sudah ditegaskan secara resmi di dalam Al-Quran, yaitu 8 asnaf itu. Jadi 8 asnaf itu yang berhak menerima zakat. Nah, dari 8 asnaf ini prioritas yang harus diperhatikan itu ya fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Sedangkan 6 lagi itu tergantung situasional. Karena apa? Fakir miskin itu akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi jangan dikira fakir miskin itu hanya rame di bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri terus dibagi-bagi gitu, lantas setelah itu enggak lagi. Karena itu basis, itu abadi. Jadi amil itu kepanitiaan lembaga yang mengurus zakat secara abadi. Karena itu amil itu kan punya hak menjadi termasuk bagian dari 8 asnaf kan, ya karena agar profesional, agar terus menjaga kesinambungan, peduli terhadap fakir dan miskin yang akan terus berjalan sepanjang zaman. Jadi di zaman apapun fakir miskin akan tetap ada, meskipun di negara yang kaya raya fakir miskin tetap ada. Karena itu abadi itu zakat itu. Nah, saya kira itu penjelasan tentang muzaki dan mustahil. Kalau ini Ustadz mengenai bentuk-bentuk zakat itu apa saja kira-kira Ustadz? Macam-macam zakat. Ya. Macam-macamnya. Jadi pertama ada zakat mal, ya, itu harta benda. Ada zakat zuruk tanaman, ada zakat perniagaan, ada zakat ternak. Ya. Dan ternak itu yang resmi itu kan domba, sapi, onta, kerbau dan seterusnya. Kemudian kalau kita kembangkan, ternak itu ternyata tidak hanya ya binatang itu yang terkena zakat. Sesungguhnya peternak lebah kalau memang sudah besar sekali, ya itu juga terkena zakat sesungguhnya. Dan nisabnya ya dinisabkan seperti nisab ternak itu, atau nisabnya karena ada masa panen maka nisabnya ngikuti tanggal panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Jadi mengeluarkan zakatnya ketika panen. Nah, maka kalau 1 tahun bisa panen 6-7 kali ya 6-7 kali pula membayar zakat. Haulnya termasuk ternak apa saja, ternak bebek, ternak ayam itu meskipun tidak kambing, sapi, unta, tapi kalau jumlah nisabnya sudah melampaui ya seperti itu harus dikeluarkan zakat ini, sehingga harta itu menjadi barokah. Itu kalau untuk pembayarannya Ustadz, apakah penyaluran zakat itu harus berupa uang? Iya. Atau barang yang lain? Jadi kalau zakat ya macam-macam itu lebih praktis berupa uang. Ya, yang agak ditekankan itu kan zakat fitrah. Sebaiknya berupa bahan pokok karena zaman itu orang berhari raya itu kan tidak boleh ada yang kelaparan. Di samping itu karena kebanyakan hari raya orang pada merayakan Idul Fitri, maka tidak ada yang jualan, tidak ada toko buka macam-macam, maka harus disediakan zakat fitrah berupa makanan pokok. Namun sesungguhnya uang itu jauh lebih simpel karena ya nanti
orang butuh apapun sewaktu-waktu kan pakai uang. Nggih. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang penting zakat itu ditunaikan apapun bentuknya, atau bentuk uang atau bentuk Barang. Nah, kemudian terkait dengan jumlah ya, jumlahnya itu ya mengikuti nisab itu, prosentasenya juga mengikuti nisab, terus kapannya itu juga mengikuti haul. Okay. Jadi ada tempat-tempatnya sendiri. Jadi kapannya itu mengikuti haul, nisabnya mengikuti jumlahnya, kemudian kepada siapa itu sudah ditegaskan. Kalau kemudian ini Ustadz, pada saat ini kan kemarin kan pandemi ini. Ya. Nah, kemudian untuk penyaluran zakat kan banyak dari rekan-rekan yang menggunakan media online seperti transfer atau mungkin dengan Hiris. Nah, itu pripun Ustadz hukumnya? Iya, transfer itu kan sebuah media teknologi canggih untuk memudahkan pelaksanaan berbagai rangkaian ibadah. Kalau memang itu cara mudah karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka kembali kepada kaidah usul fikih bahwa dalam keadaan darurat sesuatu itu menjadi boleh. Jangankan sesuatu yang mubah, yang haram saja berubah menjadi boleh. Karena Al-Quran juga sudah menegaskan faman itu ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Jadi dalam kondisi terpaksa sesuatu yang tadinya tidak boleh itu menjadi boleh. Karena terpaksa. Jadi dan ke depan kayaknya media online itu dalam pembayaran dan penyaluran zakat itu menjadi niscaya, menjadi satu keharusan. Karena apa? Orang yang tidak sempat ngeluarin zakat secara manual menyerahkan ke lembaga zakat, maka yang paling praktis ya main HP, bisa transfer atau main komputer, laptop, dimanapun bisa. Dan itu lebih praktis dan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat yang membutuhkan bisa segera tertangani. Karena itu ya menjadi menjadi kebutuhan penting pengembangan zakat itu melalui basis, melalui kelembagaan, dan harus ditata secara profesional, kemudian sasarannya jelas, akuntabel, dan berbagai macam manajemen modal itu akan menjadikan lembaga zakat itu betul-betul menjadi media untuk ikut mengentaskan kemiskinan. Betul. Okay. Kemudian ini Ustadz langsung saja mungkin untuk teman-teman sobat-sobat basis kita yang menonton acara ini, kemudian juga untuk Sivitas Akademik Universitas Brawijaya itu bagaimana saran Ustadz untuk biar supaya ingat untuk berzakat terus gitu Ustadz? Jadi kita harus membangun kesadaran bahwa zakat itu adalah kewajiban pokok yang harus ditunaikan oleh setiap pribadi muslim. Nah, kesadaran itu harus terus dibangun. Karena apa? Kewajiban itu kalau nggak ditunaikan kan hukumnya jadi dosa. Apalagi terkait dengan makan yang bukan haknya. Tadi sudah saya jelaskan bahkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat hakikatnya sama dengan makan hak orang, dan orang yang haknya dimakan itu statusnya fakir dan miskin. Kesimpulannya orang tidak zakat itu jelek sekali, bukan sekedar jelek sekali. Karena makan hak orang dan orang yang dimakan haknya itu statusnya fakir dan miskin. Karena itu mari kita tumbuhkan semangat untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat yang kita keluarkan itu nggak hilang. Oleh Allah akan disimpan. Nanti akan jadi tabungan untuk kita ambil saat kita butuh. Tidak ada yang hilang. Zakat, sodako yang kita keluarkan itu nggak ada yang hilang. Dan Allah akan memberikan balasan yang berlipat. Karena janji Allah dalam surat An-Nahl
97 itu jelas sekali. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sahabat basiskan laki-laki dan perempuan. Okay. Dalam keadaan beriman, Allah menjanjikan dua janji dan diawali dengan kata sungguh. Sesungguhnya kami akan memberikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, secara matematis dalam surat Yasin itu disebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah menegaskan, sungguh kami akan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Kami mencatat amal perbuatan ketika dikerjakan semasa hidup dan kami mencatat pula bekas-bekas amal yang mereka tinggalkan. Jadi dari aspek matematikanya Allah itu mencatat dua kali. Saat amalan sedekah, zakat, infak itu kita keluarkan, itu dicatat gitu ya. Dan ketika infak, sedekah, zakat, amal-amal yang kita tinggalkan karena menghadap Allah, meninggalkan dunia, selama masih memberi manfaat, memberi maslahah, menjadi inspirasi untuk dikembangkan, dicontoh, nah maka Allah mencatat terus itu. Itulah yang disebut sodakotin jariyatin, itu sodako yang sifat balasannya itu mengalir tanpa berhenti. Dengan satu catatan, semua itu dikerjakan ikhlas mardhatillah, ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah, sehingga amalnya tidak hangus. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, insya Allah amalan itu akan dibalasi dengan lipat ganda. Sekali lagi, zakat yang kita keluarkan tidak hilang, oleh Allah akan dicatat dan dilipat gandakan sebagaimana janjinya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin untuk hari ini itu dari podcast Basis, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan sobat Basis semua, dan juga bisa mendorong kita untuk selalu berzakat di jalan Allah. Oke, matur nuwun Ustadz, untuk hari ini sudah meluangkan waktu. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen YouTube Basis Universitas Brawijaya. Kemudian follow juga di Facebook, IG, Twitter dan juga Instagram. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustadz.